Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Sistem Rekognisi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami tentang algoritma Recurrent Neural Network. Sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Novel Kurniawan. Yang kedua ada Heri Priyananda. Yang ketiga ada Lili Firdaus Busrin. Yang keempat ada Muhammad Safa Salim Bafadal. Yang kelima ada Musliman Syahrul. Dan yang keenam ada Uut Sri Wulandari. Recurrent Neural Network adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data berurutan, di mana outputnya tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi juga pada input-input sebelumnya. RNN memiliki komponen memori yang memungkinkan untuk memproses dan memprediksi data berdasarkan urutan waktu, sehingga sangat cocok untuk tugas seperti analisis deret waktu, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara. RNN adalah alat yang sangat kuat untuk memproses data urutan, meskipun memiliki beberapa tantangan seperti vanishing gradient dan biaya komputasi yang tinggi. Inovasi seperti Long Short Term Memory atau LSTM dan Gated Recurrent Unit atau GRU berhasil mengatasi masalah tersebut. Hal ini membuat RNN dapat diterapkan pada berbagai masalah dunia nyata. Karakteristik utama. Yang pertama, pemrosesan data berurutan, yaitu dapat menangani data dengan panjang yang bervariasi sambil mempertahankan informasi dari urutan sebelumnya. Yang kedua, parameter yang dibagi, yaitu parameter digunakan kembali di semua langkah waktu sehingga mengurangi kompleksitas model. Yang ketiga, loop umpan balik, yaitu setiap langkah waktu memproses input sambil mempertimbangkan informasi dari langkah waktu sebelumnya. Jenis-jenis RNN. Yang pertama, vanilla RNN, yaitu bentuk RNN yang paling sederhana, tetapi mengalami masalah dalam menangani ketergantungan jangka panjang atau long term dependencies karena vanishing gradient. Yang kedua, long short term memory atau LSTM, yaitu memiliki memory cell dan gerbang atau input gate, forget gate, dan output gate untuk mengelola ketergantungan jangka panjang dengan lebih efektif. Yang ketiga, Gated Recurrent Unit atau GRU, yaitu mirip dengan LSTM tetapi lebih sederhana karena hanya memiliki dua gerbang, yaitu update gate dan reset gate. Yang keempat yaitu bidirectional RNN, yaitu memproses input dalam dua arah, maju dan mundur, untuk meningkatkan akurasi pada tugas seperti terjemahan teks. Yang kelima, sequence to sequence RNN, yaitu digunakan untuk tugas seperti terjemahan mesin, di mana model mengkodekkan input menjadi vektor tetap dan mengkodekannya menjadi output. Keunggulan RNN. Yang pertama, pemrosesan data urutan cocok untuk data deret waktu, teks, dan urutan. Yang kedua, efisiensi parameter bobot yang sama digunakan ke semua langkah waktu. Yang ketiga, output fleksibel, mendukung mapping one to one, one to many, many to one, atau many to many. Tantangan RNN. Yang pertama, vanishing atau exploding gradient, yaitu gradient bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar selama backpropagation sehingga mempengaruhi stabilitas pelatihan. Yang kedua, keterbatasan memori jangka panjang, yaitu RNN standar kesulitan mempertahankan informasi untuk waktu yang lama. Yang ketiga, biaya komputasi tinggi, yaitu pelatihan RNN bisa lambat
untuk urutan yang panjang. Aplikasi RNN. Yang pertama, pemrosesan bahasa alami atau NLP seperti analisis sentimen, terjemahan mesin, dan pembuatan teks. Yang ketiga, pengenalan suara seperti mengubah audio menjadi teks. Yang ketiga, memprediksi deret waktu seperti analisis pasar saham dan peramalan cuaca. Yang keempat, analisis video seperti pengenalan aksi dan pembuatan keterangan video. Implementasi di Python dengan Vanilla RNN untuk memprediksi deret waktu. Yang pertama yaitu persiapan dataset. Kode ini bertujuan untuk membuat dataset berbasis sinusoidal untuk digunakan dalam pembelajaran mesin, khususnya dalam model time series. Dataset dirancang untuk memprediksi nilai berikutnya dari deret waktu berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Import library NumPy digunakan untuk perhitungan numerik, sedangkan matplotlib digunakan untuk visualisasi data. Fungsi create dataset. Fungsi ini membuat dataset untuk memprediksi time series. Input X digunakan untuk sequence nilai time step sebelumnya, dan output variabel Y yaitu nilai tepat setelah time step. Kemudian membuat data sinusoidal. Keterangan time yaitu untuk array nilai waktu dari 0 hingga 100 dengan 500 titik. Kemudian data yaitu nilai sinusoidal berdasarkan array time. Kemudian membuat dataset. Yang pertama itu time step 10, yaitu setiap sequence terdiri dari 10 nilai sebelumnya untuk memprediksi nilai ke-11. Kemudian ada create dataset, yaitu untuk membuat pasangan data X dan Y. Kemudian di sini receive data X direct prompt-kan menjadi format 3D seperti sampel, time step, dan fitur agar sesuai dengan input model seperti LSTM. Y distrukturasikan menjadi array 2D untuk kesesuaian output. Visualisasi data. Ini memplot 100 nilai pertama dari data sinusoidal untuk memberikan gambaran tentang pola data. Model Vanilla RNN. Kode ini didefinisikan arsitektur model Recurrent Neural Network atau RNN sederhana menggunakan framework TensorFlow dan keras. Model ini dirancang untuk tugas prediksi time series berdasarkan dataset yang telah dibuat sebelumnya. Library seperti sequence digunakan untuk membuat model lapisan berurutan. Kemudian library simple RNN digunakan untuk menangkap pola data sekuensial. Kemudian ada library dense. Lapisan digunakan untuk menghasilkan output akhir. Kemudian mendefinisikan model simple RNN untuk Unix 50 neuron untuk mempelajari pola sekuensial dalam data. Activation fungsi aktivasi tank untuk menjaga nilai keluaran dalam rentang -1 sampai 1. Pelatihan model. Kode ini melatih model RNN menggunakan dataset time series yang telah dibagi menjadi data training dan data testing. Selama pelatihan, metrik kerugian atau loss dilacak dan hasilnya divisualisasikan untuk memahami performa model. Prediksi. Kode ini digunakan untuk memvisualisasi hasil prediksi model pada data testing.
Grafik menunjukkan perbandingan antara nilai sebenarnya atau aktual dan nilai yang diprediksi oleh model atau prediksi, yang bertujuan untuk mengevaluasi performa model secara langsung. Itu saja mungkin hasil kerja kelompok 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.